Welcome back to my channel teman-teman. Seperti di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dampak berlebihan dari emosi atau emosi berlebihan. Dan saya yakin teman-teman di luar sana sudah memahami tentang dampak dari emosi berlebihan. Dan saya harap teman-teman bisa mengontrol diri sendiri ketika teman-teman emosi. Baik, pada kali ini saya akan membahas dari dampak berlebihan ketika kita dikecewakan atau dampak dari kecewa berlebihan. Tapi sebelumnya saya harap teman-teman menjaga kesehatan di luar sana dan tetap melakukan aktivitas dengan semangat dan selalu berharap kepada Tuhan. Biar nggak lama-lama dan tidak panjang dari durasinya ini, dan kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Ini dia. Baik teman-teman, kemarin sudah kita bahas tentang emosi berlebihan. Sekarang kita akan membahas dampak dari kecewa berlebihan. Teman-teman sudah pahami tentang kekecewaan, dan kekecewaan itu berasal dari luar diri kita sehingga kita bisa merasakan kekecewaan. Dan kekecewaan itu dasarnya atau datangnya dari sesuatu yang dijanjikan dan itu tidak nampak kita lihat, dan janji itu diingkari, janji itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita rasakan. Itulah dampak dasar-dasar dari kekecewaan. Dan ada beberapa dari kekecewaan itu bisa menjadi over dan bisa menjadi berlebihan di saat manusia merasakan, dan itulah namanya dampak berlebihan dari kekecewaan. Dan kali ini saya akan bahas beberapa tentang dampak dari berlebihan dalam kecewa atau kecewa dalam berlebihan. Yang pertama yaitu ketika kita kecewa berlebihan, yang dirasakan adalah salah satu hilangnya kepercayaan bagi orang yang menjanjikan sesuatu, dan yang kita rasakan adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang kita inginkan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Seperti itu teman-temannya. Jadi yang pertama tadi adalah hilangnya kepercayaan bagi orang. Jadi bagi teman-teman, ketika kita berlebihan dalam kecewa, kita sudah mulai merabah diri kita sendiri bahwa orang-orang yang sudah mengecewakan kita itu sudah belajar untuk kita sendiri tidak mempercayai mereka lagi, ya. Dan itu bisa menjadi salah satu akar dari cara kita berpikir untuk merubah lagi cara pola pikir kita untuk bisa mempercayai orang lain, dan bisa jadi juga untuk bisa, dan dampak inilah akan merubah pola pikir kita, merubah cara hidup kita untuk ketika kita bertemu orang-orang yang sudah menjanjikan. Seperti itu teman-temannya. Jadi berlebihan dalam kecewa itu bisa juga merubah pandangan kita, merubah kepercayaan kita, merubah secara mental kita. Itu dampaknya. Terlebih dari lagi ketika kita dirubah secara kepercayaan kita, baik secara rohani maupun secara manusiawi kita. Memang dari berlebihan kita kecewa itu sangat berpengaruh secara moral kita, ya teman-temannya. Seperti itu. Saya harap mungkin teman-teman bisa memahami hal-hal yang saya ucapkan tadi. Dan dampak selanjutnya yaitu hilangnya salah satu
dan tujuan kita untuk ekspektasi kita untuk bisa melihat lagi sesuatu yang bisa kita harapkan. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita berlebihan dalam kecewa. Dan ketika kita dikecewakan, itu bisa menjadi efek jelek buat kita, bisa membuat kita lebih tertekan di dalam kehidupan ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terus dampak ketiga, bisa membuat orang itu kecewa ya. Kalau orang kecewa berlebihan itu orang itu bisa bunuh diri. Ya, kenapa? Karena kecewa berlebihan itu sangat bisa membuat cara berpikir kita itu terlock. Terus kita sudah mulai seakan-akan bahwa kehidupan ini tidak layak untuk kita, seperti itu. Dan ketika orang kecewa itu berasalnya dari dalam diri, dan dia merasakan sesuatu yang tidak imbang atau tidak wajar, seperti itu teman-teman ya, tidak wajar, dan bisa juga merugikan orang lain. Ketika kita mulai merasakan kekecewaan berlebihan, bisa juga kita merugikan orang lain, bisa membunuh orang lain, seperti itu. Jadi kita tidak boleh bermain-main di dalam ketika kita menjanjikan sesuatu, karena itu akan bisa merugikan diri kita juga dan bisa merugikan orang lain. Dan di sini saya bisa pahami bahwa kecewa berlebihan itu mengundang hal-hal yang berasal dari dalam diri kita, yang seakan-akan ingin kita tampakkan keluar. Seperti emosi, termasuk saringan dari emosi kecewa berlebihan itu. Karena sebelum adanya emosi itu pasti adanya kekecewaan sebelumnya. Dia harus kecewa. Jadi makanya ada emosi, dan itu emosinya berlebihan. Sebenarnya dari kolaborasinya dari kekecewaan berlebihan. Karena terlalu seringnya dikecewakan, terlalu seringnya dijanjikan tapi dikecewakan, jadi dia berlebihan. Jadi kadang-kadang kita sudah mulai berpikir bahwa apakah orang ini mulai mempermainkan saya atau mulai membodoh-bodohi saya, seperti gitu teman-temannya. Jadi masukan buat saya, buat teman-teman di luar sana, untuk teman-teman bisa menghindari dari segi kekecewaan berlebihan, teman-teman harus lakukan yang pertama, teman-teman jangan terlalu berharap dari janji orang. Jangan terlalu berharap lebih dari janji orang. Ya. Terus yang kedua, jangan terlalu sering berharap kepada manusia. Seperti gitulah. Artinya jangan terlalu berharap kepada manusia di luar dirimu, gitu. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kamu lebih kerja keras lagi. Ya. Yang ketiga, selalu berdoa dan berusaha. Itu yang lebih penting. Karena ketika kita mulai mempercayakan masa depan kita ke orang lain tanpa kita berusaha, saya yakin kekecewaan akan menunggumu di depan. Banyak terjadi orang kecewa itu karena dia terlalu berharap sama orang lain, terlalu berharap sama janji orang lain tanpa dia memperhitungkan. Jadi sebenarnya di sini juga kecewa juga itu kita rasakan karena sebenarnya salah dari kita juga, teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan, jika teman-teman tidak mau dikecewakan, jangan terlalu berekspektasi tinggi, jangan terlalu berharap tinggi, dan jangan terlalu berkeinginan tinggi ketika orang lain mulai menjanjikan sesuatu kepada teman-teman. Karena kecewa, teman-teman juga akan merasakan penderitaan. Bukan hanya orang lain yang menderita, tapi teman-teman sendiri yang akan menderita.
Jadi lebih baik kerja keras, berusaha sendiri, dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan tutup mata melihatmu ketika kamu bekerja keras. Dan usahamu akan diperhitungkan Tuhan untuk bisa kamu nikmati dari setiap kerja kerasmu. Ya teman-teman ya. Sampai di sini aja videonya. Semoga penjelasan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman, motivasi buat teman-teman di luar sana. Seperti biasanya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share dan di-subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya. Semoga teman-temannya bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari video ini. Dan bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini, silahkan di-scroll dan jangan di-subscribe dan dilewatkan aja. Karena ini saya khususkan bagi orang-orang yang ingin merubah dirinya di hari depan. Sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.